Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zoki Ardiartono dari kelas SMK TT 12A dengan NIM 10 11 12 40 00 17. Di sini saya akan melakukan live recording tentang modul yang saya pilih, yaitu tentang pencarian data mahasiswa linear dan binary search. Langsung saja kita ke program awal. Pertama kita menggunakan header, masukkan include, ini pagar, dan include, lalu kita pakai studio h. Yang kedua kita menggunakan header string data. Oke, setelah kita masukkan kedua header yang kita gunakan pada kali ini, lalu kita masuk ke define fungsi dari define max sendiri adalah untuk memaksimalkan atau maksimum hasil dari yang ingin kita inputkan adalah 100 inputan. Lalu kita ke resume-nya. Lalu setelah memaksimalkan inputan, kita mulai membuat struktur dari fungsinya. Kita masukkan type, def, struct, masukkan apa saja isi yang akan ada di dalam struktur kali ini. Pertama saya menggunakan name, lalu ada char. Char sendiri adalah karakter yang dimana kali ini untuk memasukkan nama dengan maksimum berkata 50. Mahasiswa ini untuk struktur mahasiswa. Setelah selesai, kita masuk ke fungsi-fungsi yang untuk bisa mencari. Misalkan void, lalu tampil mahasiswa, yang dimana void file ini berisi variabel mahasiswa tersebut MHS gitu dalam kurung, lalu int n, dan kita pakai kurung berawal, dan kita bisa print f analisis proses. Terus kita print f lagi, mungkin fungsi dari titik-titik hanya untuk hiasan ya, tidak begitu berpengaruh pada program. Kita lagi ini kita ambil step-step dari
Terus setelah selesai untuk voidnya sendiri, di dalam void ini saya masukkan sebuah perulangan yaitu for loop, ketikkan for loop i enter i sama dengan 0. Lalu i lebih kecil dari n. I tambah kita kasih kurung kurawal. Printf mulai 2% persen d t, lalu kita persen s, besar ya, persen s slash n. Kalau sudah, kita akhiri dengan printf untuk menampilkan void yang telah kita buat. Printf ya, sampai garis-garis. Oke, lagi slash teribadah. Nah, program ini berfungsi untuk menampilkan daftar mahasiswa yang ada. Lalu kita masuk ke metode pencariannya. Untuk pertama, di sini saya menggunakan bubble sort ya, yang pertama. Untuk sorting berdasarkan name. Kita buat terlebih dahulu void bubble sort, bubble sort, S-nya gede, sort, mahasiswa MHS ente n. Di sini karena sorting ya pasti menggunakan ulangan. Kita for int i sama dengan 0, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus. Lalu kita kurung kembali. Dalam perulangan kali ini kita menggunakan, dalam perulangan masih ada perulangan nt j sama dengan 0 dengan c lebih kecil dari n, c plus. Dari perulangan lagi. Nah, setelah dua perulangan yang kita dapat ini sudah selesai, langkah selanjutnya kita menggunakan if, fungsi if as. Kita menggunakan if kurung mhs c, mhs c ini lebih besar daripada mhs c plus 1 ini mahasiswa English MSC dengan MHS C balas 1. Lalu masih ada satu lagi MHS C plus 1, C plus 1
sama dengan F. Oke, untuk sorting menggunakan bubble sort sendiri sudah selesai. Kita buat fungsinya. Lalu kita masuk ke sequential search. Kita terima dulu. Sort. Ini dulu. Sequential sort. Lalu kita buat sorting menggunakan sequential sort. Tekan int sequential search. Search. Kita lanjutkan lagi seperti tadi, mahasiswa S INTN INTQ. Nah, setelah seperti ini ada error nih. Ini bintang. Setelah seperti ini kita bisa memasukkan pengulangan kembali, yaitu for sequential search. Maaf, bukan for sequential search. For int i sama dengan 0, i lebih kecil dari ini, i plus. Nah, setelah kita masukkan perangan seperti tadi, kita masukkan if else ya. If pengaturan mhs i new aktif sama dengan ekspresi bawahnya kita masukkan return min 1. Nah, karena sudah kita buat, tinggal kita satu search lagi, yaitu binary search. Tuliskan enter binary search burung mahasiswa UTN NTT. NT kan 90, jadi 90. Kita masukkan kanan juga seperti itu. I sama dengan 0. Sama dengan n min 1. Kalau tidak jadi n min 1, kita menggunakan ulangan while loop, while left right right. Oke, int mid sama dengan f plus right dibagi 2,2.
kok bisa sampai sini, teruskan dulu tutup. Nah, bagi dua. Lalu kita bisa setelah melakukan if rect int mid sama dengan dalam kurung tambah rect bagi dua, kita bisa melanjutkan di bawahnya memasukkan fungsi if else. Pertama kita if dulu mhs mid mid tengah min return if mhs mid min kecil daripada key. Right. Sama mid plus 1 minus right minus mid itu. Setelah selesai kita masukkan berbagai fungsi dan pengulangan untuk binary search, kita bisa menambahkan fungsi return untuk mengembalikannya. Mana kita taruh di antara sini. Yang kita saja di sini kita masukkan return min 1 tiga. Oke, untuk fungsi-fungsi dasarnya sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi utama yaitu int main. Mahasiswa MHS X IMTI masukkan scan F persen D dan ini setelah selesai kita untuk fungsi utama kita masukkan fungsi untuk user bisa menginputkan data mahasiswa, dimana kita for int i sama dengan 0 i lebih kecil daripada n u atas kita printf di sini perulangan yang yaitu bahwa n mahasiswa kita persen D supaya dia ngambil dari si scanf-nya. Lalu kita nanti kita tambah 1. Oke,
Terus lagi print f kurung nim titik dua. Masuk lagi print f lagi persen d dan s i titik maaf ini salah. Ini scanf ya untuk menyimpan hasil inputan dari program-program sebelumnya. Nama setelah kita masukkan untuk menentukan nama, kita scanf lagi biar dia kesimpan. Titik dua persen kurung tik tik MHS I 6 karena di sini kita akan menyimpan apa yang diinputkan dalam printf nama nanti. Lalu selanjutnya kita masukkan printf untuk menampilkan data dulu sebelum kita sorting. Data sebelum diurutkan. Kita ambil mahasiswa. MHS setelah memasukkan program ini, kita bisa lanjut untuk memulai sorting kita. Dimana bubble sort kita print data setelah diurutkan. Ya. Berdasarkan ini. Lalu kita jangan lupa tambahkan variabel tampil mahasiswa MHS N. Lalu kita bisa menambahkan fungsi untuk pencarian NIM pada program kita kali ini. Bisa kita tambahkan int cari, printf. Masukkan NIM yang ingin dicari. Titik dua scan push ascending dua. Setelah itu kita masukkan juga sorting menggunakan sequential ya, IDX, dimana di sini akan sorting yang sama ya, menggunakan NIM. Oke, IDX
sequential sequential search from ms n dan variabel sari. Nah, kita sudah menyebutkan variabel sari sebelumnya ya. Kita if id ya suppose dengan is kita mungkin ini aja kurung rawang lebih mudah printf titik slash n slash n sequential search ditemukan daftar bisa berbaris ini titik dua persendil untuk hasil simpanannya yang masukkan dari ini slash n s idx nama s ini. Lalu jika salah atau jika tidak ditemukan datanya, maka akan menampilkan printf seperti tadi sequential search min di slash n gitu ya. Nah, setelah kita sudah membuat dua metode pencarian ya, maka kita bisa menambahkan satu lagi yaitu binary search. Metode pencarian binary search seperti tadi int id x in karena tadi sequential makanya sec dan kalau binary kita bin dengan binary search mas dan cari ini dua masukkan if id x bin tersebut sama dengan min seperti tadi kita masukkan printf binary search ditemukan titik 2% lalu kita LHS ID X bin nama MS
Jadi explain nim. Oke, setelah itu kita masukkan juga fungsi else. Jika sama atau tidak ditemukan, maka akan menampilkan search name tidak ditemukan. Kita tambahkan fungsi akhir yaitu bentar, nah, setelah itu kita mulai saja start programnya. Apakah berhasil? Mungkin masih error ya karena ini belum bisa dan belum kita save juga. Ulangi lagi, kita ulangi. Masukkan jumlah mahasiswa, kita masukkan 2. Masih bisa. Kita ulangi lagi. 2. Oke, mungkin terjadi error di sini ya. Kita cek di mana kira-kira ya. Di bagian sini. Di pas int main. Mungkin mahasiswa MAS Max sudah benar. SND dan N. Astaga, ini salah ya. Di sini ternyata masalahnya. Nah, hub kita start lagi. Kalau sudah bisa 2. Nah, kita masukkan mahasiswa ke 1. Yang pertama kita masukkan name-nya terlebih dahulu. Misal kita masukkan 10, 11, 12, 40, 14 ya. Ini saya sendiri ya. Lalu kita masukkan nama Syaki Arbi Antono. Lalu masuk kedua 10, 11, 12, 10. Masukkan nama siapa ya, Alex. Alex. Oke, setelah kita masukkan dua-duanya, maka akan muncul ini tidak rapi sebenarnya ya. Oke, di sini kembali terjadi error sepertinya. Kita coba lihat terlebih dahulu gimana errornya. Di void tampilan mahasiswa, kita cek SND /t mana ini? Data sebelum diurutkan. Daftar mahasiswa. Ini terjadi di sini. Bentar. Di plus daftar mahasiswa benar. Strip persen D printf sudah benar persen D selanjutnya persen S/N. Oh, di sini kurang sepertinya ya, ada yang salah sebenarnya. Kita belum menyimpan apa yang kita masukkan di MHS
I nim mus I coba kita masukkan ulang ya, ulang lagi. Wah, nimnya 10, 11, 12, 40, 11. Jadi, terus 10, 11, 12, 40. Alex. Di sini sudah muncul NIM-nya, tetapi angkanya masih random ya. Kita cek lagi. Kenapa seperti ini? Mungkin kita bisa hilangkan ininya dulu. Nah, kita printf, cek lagi. Printf int i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, betul. I plus printf persen d plus t persen s slash n ms i nim msi betul. Lalu kita printf plus n. Mungkin bisa kita coba nim slash t. Misalnya kita masukkan nim kita ya. Lalu 0,0 tidak ya. 17. Nah, di sini ditemukan NIM yang ini ya, kita temukan ya menggunakan binary search, maka ditemukan NIM dari 10, 11, 12, 40, 0017 yaitu bernama Zaki Albertono, dan NIM yang sekarang telah diperbaharui menjadi 2147483647. Sedangkan Alex tidak muncul ya, karena kita tidak mencari Alex. Mungkin sedikit penjelasan tentang program kali ini. Mungkin dari yang pertama, dari struktur data. Nah, di sini ini adalah struk data yang menyimpan NIM, nomor induk mahasiswa yang bertipe integer, dan nama yang bertipe char atau karakter. Yang kedua ada fungsi tampil mahasiswa di sini. Di sini fungsinya untuk menampilkan seluruh data mahasiswa ke layar dalam format tabel. Nah, selanjutnya ada fungsi bubble sort. Bubble sort yaitu berfungsi untuk mengurutkan secara naik atau ascending berdasarkan NIM menggunakan algoritma bubble sort, yaitu membandingkan elemen berurutan, menukar jika urutannya salah, diulang beberapa kali sampai data terurut. Yang keempat ada fungsi sequential search, di mana melakukan pencarian linear dari awal sampai akhir array, yang dimana jika MHSI NIM sama-sama dengan key return index i, jika tidak ditemukan return -1. Kelebihannya dari sequential search adalah tidak perlu data terurut, dan kekurangannya lambat untuk data yang sangat besar. Selanjutnya ada binary search, di mana melakukan pencarian biner pada data yang sudah diurutkan, di mana cara atau step-step dari binary search sendiri yaitu mencari, kita mulai dari arah tengah, di tengah. Jika cocok, return index.
Jika lebih kecil, kita mulai cari dari kiri. Jika lebih besar, cari di kanan. Jika tidak ketemu, return min 1 untuk pada program kali ini. Kelebihannya cepat dan kekurangannya hanya bekerja saat data sudah terurut. Mungkin apabila ada banyak kekurangan dalam video kali ini, baik itu kekurangan ketika saya mulai live record atau live coding dan kekurangan pada program, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.